Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya? Baik. Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu ini, saya harap kalian tetap sehat ya untuk menjaga kesehatan. Karena sepertinya banyak teman kalian yang sakit tidak masuk ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa beragama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang teknologi yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Nah, kita akan lanjutkan topik kita pada hari ini. Apa topiknya? Nanti kalian akan tahu, ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Kemudian jawab satu-satu pertanyaan yang ada. Yang pertama, kira-kira apa yang sedang orang tersebut alami? Sakit perut. Baik, kemudian apa nama gangguan atau penyakit yang diterima atau diderita oleh orang tersebut kira-kira? Mungkin diare ya. Kemudian organ pencernaan apa yang terjadi gangguan ketika sedang mengalami diare tersebut? Usus. Kemudian yang terakhir, kira-kira bagaimana cara mengobatinya? Minum diapet? Ya, saya kira obat diare sudah sangat banyak tersebar ya di sekitar kita. Setelah nanti kalian mengikuti pembelajaran ini, saya harapkan kalian mampu untuk menguraikan gangguan-gangguan fungsi yang terjadi pada struktur jaringan penyusun organ sistem pencernaan manusia. Pertama. Kemudian yang kedua adalah kalian juga mampu menafsirkan pengobatan atau pencegahan gangguan fungsi yang terjadi pada struktur jaringan penyusun sistem pencernaan manusia. Jadi itulah nanti tujuan pembelajaran yang saya harapkan kalian capai setelah mengikuti pembelajaran ini. Jadinya kalian tahu bahwa apa saja sih gangguan-gangguan yang menyerang organ pencernaan, kemudian jaringan apa yang terserang. Kita tidak hanya belajar organ, tapi juga jaringannya apa. Kemudian ketika sudah mengetahui struktur dari jaringan yang terserang, maka kita mampu untuk merumuskan bagaimana cara pengobatan ataupun pencegahannya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian aktivitas pembelajarannya secara garis besar nanti kalian akan bekerja dalam kelompok kalian masing-masing untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Berikutnya, kalian sudah mendapatkan LKPD ya? Yang tadi pagi kalian kopikan atau kalian cetak. Kemudian perhatikan LKPD tersebut, khususnya pada halaman yang keempat ya. Pada rincian kegiatan halaman yang keempat. Kita akan menemukan masalah dulu di dalam pembelajaran yang akan kita selesaikan melalui aktivitas ya. Di situ saya sudah menyediakan link ya, berupa link video dan juga link wacana. Itu yang nantinya akan mengantarkan kalian menuju permasalahan kita. Baik, silakan dicermati baik-baik videonya ya. Air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bong. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Baik. Setelah kalian menyaksikan video tersebut, kemudian kalian mengetahui informasi yang ada di video ya. Kemudian kalian ingin mengetahui sesuatu yang lebih yang tidak ada di video. Nah, rumuskanlah itu dalam suatu kalimat tanya, sehingga kalimat tanya itu akan kita selesaikan melalui aktivitas pembelajaran. Kira-kira kalian ingin mengetahui apa? Dan rumuskanlah menjadi kalimat tanya. Kalau makan makanan pedas yang kayak gitu itu efeknya selain lambung itu ke mana saja? Saya mau tanya, sebagai penderita sendiri ya Pak, saya waktu itu pernah di diagnosis mah yang sudah kronis. Itu apa karena udah kebal atau memang mahnya udah Sembuh. Baik.
Jadi terkait dengan pantangan yang harusnya dihindari, tapi ketika mengonsumsi itu tidak terjadi masalah ya. Ada lagi? Coba lebih molekuler, pendekatannya lebih spesifik ke dalam kaitannya dengan morfologi dan anatomi. Saya tanya sekarang, sebenarnya kalau kalian sakit, itu ada sesuatu yang berubah nggak di dalam organ pencernaan itu? Ada. Apa yang berubah? Bentuknya berubah, bagus. Terkait dengan strukturnya kan pasti mengalami perubahan. Kalau strukturnya berubah, otomatis apa yang terdampak langsung? Fungsi, Pak. Fungsi, bagus. Jadi melalui pembelajaran ini nanti kita akan mencari tahu apa sih dampak dari gangguan-gangguan pada sistem pencernaan tersebut terhadap perubahan struktur yang nantinya akan berdampak terhadap perubahan fungsi juga. Nah, itu akan kita telisik, akan kita cari lebih jauh melalui aktivitas pembelajaran kita. Nah, akan tetapi kalian tidak akan bekerja secara sendiri, kalian akan bekerja di dalam kelompoknya masing-masing. Oleh karena itu, saya sudah membagi kelompoknya ya berdasarkan kelompok yang lalu. Silakan sekarang di dalam kelompoknya masing-masing berkumpul ya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di belakangnya, 3 di sini, 4 di sini, 5 di situ, dan 6 di belakang. Silakan saling berkumpul di kelompoknya masing-masing. Nah, di aktivitas berikutnya yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Di sini sudah ada wacana yang akan memandu kalian menentukan jenis gangguan atau penyakit apa saja yang menyerang organ pencernaan tersebut. Silakan berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya kepada saya. Silakan dikerjakan. Kelompok 1 berarti mendapatkan tugas apa? Organ mulut. Ini gangguannya adalah sariawan ya. Jadi ketemu jenis gangguannya sariawan, organnya mulut. Ya. Kemudian di sini dicari penyebabnya apa, perubahan strukturnya bagaimana, perubahan fungsinya apa. Yang terakhir kalian mampu untuk merumuskan langkah pencegahannya bagaimana atau pengobatannya. Bisa dipahami ya? Silahkan. Bisa di-scan. Perhatikan anak-anak, saya kira waktunya sudah habis ya untuk berdiskusi ya. Dan kegiatan berikutnya adalah kalian menyajikan hasil dari apa yang sudah kalian diskusikan. Silakan, saya berikan kesempatan kepada kalian. Siapa kelompok yang ingin berpresentasi terlebih dahulu? Kelompok 1 siap? Siap. Kita berikan semangat di kelompok 1 dengan beri aplaus. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan-gangguan yang terjadi pada saluran pencernaan. Baik teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang organ mulut, di mana kami akan menjelaskan tentang jenis gangguan yaitu sariawan. Penyebab dari penyakit sariawan ini yang pertama yaitu iritasi. Misalnya nih saat lidah atau bibir tergigit ketika mengunyah makanan, lidah tergores makanan yang tajam seperti keripik, atau ketika menyikat gigi terlalu keras sehingga bisa melukai gusi yang memicu terjadinya sariawan. Selanjutnya yaitu bahan kimia dalam produk pembersih gigi. Nah, bahan kimia di dalam pasta gigi dan obat kumur ternyata dapat memicu terjadinya sariawan loh. Misalnya nih sodium lauryl sulfat. Yang ketiga yaitu pada makanan tertentu. Misalnya pada makanan yang terlalu pedas, panas, dan asam yang dapat mengiritasi jaringan lunak di mulut dan dapat menyebabkan terjadinya sariawan. Yang keempat yaitu kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin pada B3, B12, asam folat, dan zat besi dapat membuat di daerah mulut itu juga bisa terjadi mengalami luka di bagian daerah mulut. Yang kelima yaitu penyebabnya yaitu alergi. Alergi di sini bisa terjadi pada alergi makanan misalnya alergi makanan seperti susu, telur, dan makanan laut. Perubahan yang terjadi pada struktur organ atau saluran
pencernaan pada organ mulut akibat sariawan, yaitu peradangan pada mulut yang mengakibatkan adanya kerusakan jaringan epitel sehingga mulut terasa nyeri. Memiliki bentuk bulat atau oval, berwarna putih kekuningan hingga pinggiran yang meradang dengan jumlah dan ukuran yang berbeda. Perubahan fungsi organ atau saluran pencernaan yang terjadi pada mulut yang diakibatkan sariawan, yaitu dapat terjadi nyeri dan rasa terbakar yang hebat sehingga terasa sakit saat bersentuhan dengan makanan. Salah satu pengobatan atau pencegahan dari sakit sariawan ini yaitu pertama mengobati sariawan dengan mengonsumsi larutan garam atau teh chamomile dan madu. Yang kedua, mengonsumsi makanan lunak yang mudah ditelan. Lalu juga hindari makanan pedas, asam, serta memiliki tekstur yang terlalu keras seperti keripik kacang dan kacang-kacangan. Hindari pula minum kopi manis, minuman manis dan berkafein, misalnya kopi. Hentikan kebiasaan merokok, hindari menyentuh sariawan dan gunakan obat kumur secara rutin. Baik nak ya. Tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang akan saya berikan konfirmasi dalam rangka untuk menganalisis dan mengevaluasi kualitas jawaban dari setiap kelompok. Apakah memang benar seperti itu? Tadi yang pertama adalah terkait dengan gangguan apa? Pada mulut. Sariawan. Sariawan ya, yang terjadi pada organ berupa Mulut. Nah, penyebabnya apa? Penyebab sariawan bisa macam-macam. Yang di sini bisa kita kategorikan tadi berdasarkan atas 4 kategori ya. Bisa karena cedera, bisa karena infeksi, bisa karena penyakit autoimun, atau bisa disebabkan kondisi medis yang lain. Jadi jaringan apa yang diserang pada saat terjadi sariawan? Epitel. Jaringan epitel. Jadi perubahan struktur itu adalah kerusakan jaringan epitel hingga mencapai stratum corneum atau stratum basalis. Kemudian, karena terjadi perubahan struktur, maka fungsinya juga akan terganggu. Ketika kalian merasa sariawan, indera pengecap kalian bagaimana? Apakah pada organ yang terkena bisa berfungsi dengan baik? Tidak ya? Nah, pasti dominan yang dirasakan ketika makanan tersentuh oleh sariawan itu pasti nyeri ya. Ya. Kita akan mengadakan evaluasi dengan menggunakan bantuan aplikasi Quizzes ya. Jadi silahkan siapkan perangkatnya yang terkoneksi dengan internet ya. Saya akan siapkan linknya untuk dikirim ke grup kalian untuk dikerjakan. Baik, yang tidak ada kendala silahkan langsung bisa dikerjakan ya. Ada 10 soal di situ. Saya kira 5 menit selesai. Silahkan dikerjakan. Saya ingin beberapa dari kalian ingin mengutarakan kira-kira simpulannya apa sih dari pembelajaran kita hari ini? Apa saja organ yang tadi? Ada Mulut, hubungan, lambung, halten. baik. Terus kemudian terkait dengan gangguannya ada apa saja tadi? Ada mulut tuh, ada Sariawan, apendisitis, appendicitis, usus buntu, sama saja. Apalagi? ada usus besar, ada sembelit. Ada sembelit atau konstipasi, ada juga diare ya. Pada lambung bisa terjadi apa? Mah ya. Kemudian pada kerongkongan atau esofagus bisa terjadi apa kira-kira? Di kelompok 2? Bisa terjadi apa tadi? Ya, GERD ya. Ya, terima kasih. Bisa duduk kembali. Dan aktivitas kegiatan kita berikutnya adalah kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, silakan perhatikan apa yang ada di slide dan kira-kira coba dijawab apa pertanyaan yang pertama. Siapa yang ingin mencoba untuk merefleksikan? Menurut perasaan saya saat mengikuti pembelajaran ini, saya merasa senang karena lebih mudah memahami materi yang Bapak sampaikan ini. Yang sudah saya pahami itu seperti cara pencegahan beberapa penyakit seperti sariawan, terus bagaimana agar tidak terkena usus buntu, agar tidak mengalami asam lambung. Ya. Hal yang belum saya pahami itu terutama ada di bagian lambung. Jika terkena asam lambung tuh
pengobatannya bagaimana dan mengapa itu sangat sulit untuk sembuh itu. Dengan begini maka pembelajaran kita sudah selesai. Jadi tindak lanjut dari pembelajaran ini belumlah selesai. Minggu depan kita masih akan belajar tentang bagaimana cara kita untuk bisa mengobati salah beberapa penyakit yang menyerang sistem organ pencernaan kita. Apa saja itu? Nanti sesuai dengan yang ada di LKPD pertemuan 2 ya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.